warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Apila dengan nomor NIM 20242111054. Saya Akta Wijaya dengan nomor NIM 20242111037. Saya Eka Sunarti dengan nomor NIM 20242111036. Kami dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas Manajemen 2B. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang perekonomian terbuka. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro dari dosen pengampu Ibu Dr. Nur Kardina Nopalia, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Apa itu ekonomi terbuka? Perekonomian terbuka atau disebut juga ekonomi 4 sektor adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan interaksi ekonomi dengan negara-negara lain. Interaksi ini meliputi perdagangan barang dan jasa, aliran modal, pertukaran teknologi dan informasi, serta pergerakan tenaga kerja. Dengan kata lain, batas-batas negara menjadi lebih permeabel terhadap aktivitas ekonomi global. Fasih karakteristik perekonomian terbuka. Karakteristik perekonomian terbuka yaitu 1. Perdagangan internasional yang aktif. Negara melakukan ekspor atau menjual barang dan jasa ke luar negeri dan impor atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Tingkat ketergantungan suatu negara pada perdagangan internasional dapat bervariasi. 2. Aliran modal internasional. Adanya investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing atau PMA dan investasi ke luar negeri. Selain itu terdapat aliran modal dalam bentuk investasi portofolio atau pembelian saham dan obligasi lintas negara serta pinjaman internasional. 3. Pasar valuta asing. Kebutuhan untuk melakukan transaksi internasional menciptakan pasar valuta asing di mana mata uang suatu negara diperdagangkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar mata uang menjadi faktor penting dalam perekonomian terbuka. 4. Keterlibatan sektor luar negeri dalam arus pendapatan. Modal arus pendapatan dalam perekonomian terbuka melibatkan sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan sektor luar negeri. Ekspor akan menambah permintaan agregat atau sementara impor akan menguranginya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Karena setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari sumber daya dalam negeri. Yang kedua, efisiensi dan spesialisasi. Negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif atau absolut, sehingga meningkatkan efisiensi global. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mempermudah transaksi lintas negara. Yang keempat, globalisasi. Proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antar negara mendorong keterbukaan ekonomi. Yang kelima, kebutuhan pasar yang lebih luas. Ekspor membuka peluang bagi produsen untuk menjangkau pasar yang lebih besar daripada pasar domestik. Dampak perekonomian terbuka. Keuntungan: akses ke barang dan jasa yang lebih beragam, transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, spesialisasi dan keunggulan komparatif, peluang investasi, dan akses ke pasar keuangan global. Sedangkan kerugian dan tantangannya yaitu persaingan yang lebih ketat, ketergantungan pada ekonomi global, defisit neraca perdagangan, aliran modal yang volatil, hilangnya pekerjaan di sektor tertentu, isu kedaulatan ekonomi, dan ketidaksetaraan. Jadi, kesimpulannya adalah perekonomian terbuka adalah realitas bagi sebagian besar negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Meskipun menawarkan banyak potensi keuntungan dalam hal pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan pilihan konsumen, sistem ini juga membawa tantangan terkait persaingan, ketergantungan, dan potensi ketidakstabilan. Oleh karena itu, pengelolaan perekonomian terbuka yang bijaksana dengan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing, melindungi industri strategis, dan menjaga stabilitas makroekonomi
menjadi sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko yang terkait. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.